kita harus antisipasi, Pak. Kenapa? Kita semua ini tumbuh besar mayoritas dengan setting desa, Pak. Mayoritas. Lalu urbanisasi ini terjadi. Mulai 2009 lebih banyak penduduk Indonesia di perkotaan daripada di pedesaan. Sekarang sudah 57%. Diperkirakan tahun 50 yang cuma 26 tahun lagi itu 75% penduduk Indonesia di perkotaan. Nah, perkotaan itu punya problematikanya tersendiri yang berbeda dengan kawasan pedesaan. Nah, ini sejauh ini belum pernah kita antisipasi dengan serius. Siapa yang harus dibekali? Orang tua. Orang tua harus dibekali karena ketika dulu di pedesaan, kawasan yang mengelola anak-anak itu bukan hanya orang tua, tapi lingkungan kanan kirinya. Begitu sampai di perkotaan itu hilang lingkungan kanan kirinya. Jadi orang tua, sekolah, lingkungan, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan sosial keagamaan kita ini masih banyak yang mengasumsikan kita di kawasan pedesaan. Jadwalnya saja masih mencerminkan jadwal pertanian, Pak. Belum jadwal kegiatan urban. Jadi saya ingin menjawab bukan soal teknisnya bagaimana kejar, tapi akar masalahnya. Saya rasa kita harus kerjakan sama-sama dan negara perlu hadir di sini. Bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan pakar-pakar, bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, karena yang punya jejaring untuk langsung ke masyarakatan di situ. Lalu Pak, yang tadi Bapak sampaikan terkait dengan kemiskinan, ketertinggalan, ini problem kita bersama. Kami lihat problem rural bukan hanya soal mau kerja keras atau tidak. Secara regulasi itu tidak selalu hadir. Jadi kami melihat ke depan kita perlu mendorong peningkatan usaha mikro secara serius. Karena banyak penerima bansos kita itu punya pekerjaan, tapi pekerjaannya tidak mendapatkan penghasilan yang cukup. Nah, yang harus kita pikirkan jangka pendek bansosnya diteruskan karena mereka memerlukan. Tapi dalam jangka panjang petani itu harus punya tabungan. Warung itu harus punya tabungan. Nelayan punya tabungan. Kalau punya tabungan, ya dia sudah hidup mandiri. Makanya saya sampaikan KPI-nya adalah tabungan. Itu beberapa Bapak yang tadi sampaikan itu insya Allah jadi feedback, Pak, bagi kami. Terima kasih. Kemudian tadi soal menjangkau, ya. Jadi kalau di beberapa survei yang kami lakukan dikatakan bahwa apa yang paling ingin diterima dari calon nomor 1 sembako, yang nomor 2 kaos, pengen terimanya kaos, ketiga alat-alat peraga. Kalau enggak dari survei kami. Jadi kami sampaikan begini, Mas Kira. Pak Aher ini udah 2 kali ngalamin pilkada di Jawa Barat. Setahu paling nggak seinformasi yang saya dengar, surveinya selalu kalah, pilkadanya menang. Jadi nanti Pak Aher harus berbagi ceritanya nih, gimana caranya survei kalah, pilkada menang. Ya, kan kita nggak pengen menang di survei kalah di pilkada, Bapak-Ibu. Kebalik, bukan? Kebalik. Makanya, ya DKI juga dulu begitu. Dan apa yang terjadi di Jakarta ini terkait dengan apa? Beras. Di Jakarta itu ada operasi pembagian beras di hari-hari terakhir menjelang pilkada. Makin kompleks, maka pegangannya makin pada norma dan nilai. Makin sederhana, makin pegangannya pada yang teknis. Nah, karena itulah kami membawa gagasan ini. Harapannya nanti kita bisa mendorong kemajuan yang merata. Jadi kita ingin pertumbuhan ekonomi yang merata, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu tinggi tapi tidak merata, kalau saya boleh milih nih, tinggi tidak merata
sama menengah tapi merata, saya pilih yang menengah tapi merata. Karena yang menengah merata itu memberikan kesempatan. Karena itu kita berencana mendorong upgrade kota-kota di Indonesia bisa naik kelas, sehingga kota-kota itu menjadi penggerak perekonomian kawasan yang ada di sekitarnya. Itu beberapa hal yang mungkin relevan. Lalu kami juga menyaksikan betapa ada orientasi pada pengusaha besar dan bisnis besar selama dalam penyusunan kebijakan beberapa waktu terakhir ini. Kemudahan-kemudahan dibuat untuk usaha skala besar, sementara yang skala kecil dan mikro seringkali tidak terjadi perubahan. Nah, kami ingin filosofinya justru yang kecil, yang mikro itu dibesarkan, yang besar itu udah otomatis mudah sekali untuk jadi besar, tapi yang kecil ini yang harus ditumbuhkan. Dan kalau kita lihat di Indonesia, dari sisi jumlah 95% lebih dari pelaku usaha kita adalah secara ukuran kecil dan mikro. Nah, ini yang ingin kita dorong sama-sama. Nah, mudah-mudahan dari perjumpaan ini nanti bisa ada gagasan, ada ide yang bisa kita bawa sama-sama dalam perjuangan ini. Tapi untuk perjuangan itu bisa berhasil, ya kita harus bisa berhasil mendapatkan kewenangan. Tanpa kewenangan tidak bisa melakukan itu semua. Demikian barangkali sambutan pembuka dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih. Selamat datang kepada Bapak kita yang sangat dicintai selaku saudara kita, calon presiden kita sudah hadir beserta teman-teman yang sudah lama menunggu di sini. Terima kasih, saking membuktikan kasih sayangnya ditunjukkan. Untuk itu kami persilahkan kepada calon presiden kita Bapak Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Walaupun jadwalnya tergeser, tapi semangatnya tidak pernah bergeser. Kita menginginkan perubahan, tapi perubahan itu tidak otomatis datang kepada kita. Perubahan itu harus diikhtiarkan, perubahan itu harus diperjuangkan, dan Ibu Bapak adalah pejuang perubahan dari Tasik. Karena itulah saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada Ibu dan Bapak sekalian, saudara sekalian yang memilih untuk tetap berada di sini. Karena berkumpulnya kita semua di sini mengirimkan pesan kepada berbagai tempat di seluruh Indonesia bahwa Tasik tidak tinggal diam. Tasik berdiri tegak untuk melangkah menuju perubahan. Ini adalah sebuah kota di mana pada zamannya merupakan salah satu penggerak perekonomian di tanah Jawa. Betul. Industri-industri yang ada di Tasik menghidupi begitu banyak orang, bukan hanya di Tasik, di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Sudah saatnya kita kembalikan masa kejayaan itu. Kita kembalikan Tasik menjadi kota yang maju, kota yang memberikan kemakmuran, kota yang memberikan masa depan, bukan kota yang dikenang masa lalunya, tapi kota yang dibanggakan masa depannya. Siap berjuang untuk itu? Siap menjangkau semuanya? Terima kasih sekalian. Perjuangan untuk menghadirkan perubahan bukan sesuatu yang kecil. Ini perjuangan yang besar. Yang kita hadapi adalah kekuatan yang menginginkan status quo. Ketika kita bicara tentang buruh murah, ada yang memang menginginkan buruhnya gajinya rendah. Ketika kita bicara tentang pupuk yang sulit, ada mereka yang menjadi mafia pupuk. Ketika bicara beras yang harganya mahal, ada mafia beras di belakang itu. Ketika gabah harganya murah, di situ ada mafia yang bekerja menekan para petani. Apakah itu semua perlu kita biarkan? Apakah perlu kita diamkan? Apakah perlu kita ubah? Perlu kita tuntaskan pembasmiannya? Insya Allah dengan berkumpulnya kita di sini, kita menggaungkan pesan kekuatan rakyat ada bersama pada gelombang perubahan. Perubahan itu seperti tertulis di sana. Dia tulisan di bawah itu. Perubahan itu adalah harapan menjadi kenyataan. Kita punya harapan, tapi untuk harapan jadi kenyataan, kita harus bekerja keras melakukan perubahan. Harus melakukan perubahan. Jadi, ibu bapak sekalian yang hadir bersama kita di sini, yang sama-sama berkumpul untuk bisa melakukan perubahan, diperlukan
katakan kepada semua, bukan sekedar mengajak untuk memilih. Tanyakan pertanyaan yang sederhana sekali. Ini pertanyaan bukan dari saya untuk ibu bapak. Ini pertanyaan dari ibu bapak untuk warga. Sederhana, misalnya, maukah harga pokok mahal terus? Maukah biaya pendidikan mahal terus? Maukah lapangan pekerjaan sulit terus? Itu pertanyaan bukan dari saya. Itu nanti Bapak Ibu yang tanyakan kepada orang lain. Kalau jawabnya mau, silahkan pilih yang lain. Tapi kalau jawabnya ingin perubahan, maka pilih nomor. Jadi ketika ibu bapak mengajak orang memilih nomor 1, bukan sekedar mengajak, berikan pertanyaan ini dulu, lalu mengajak semuanya. Mari kita lakukan perubahan. Mari kita jadikan harapan menjadi kenyataan. Kita ingin UMKM punya modal, berarti harus apa? Baru. Kita ingin upah buruh lebih baik, berarti harus apa? Kita ingin pendidikan lebih murah, berarti harus apa? Semua itu ditentukan 6 jam. Tanggal 14 dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Sesudah itu lewat 5 tahun kita harus menunggu lagi. Insya Allah 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. 14 Februari menjadi hari apa? Hari apa? Hari perubahan Indonesia. Pada saat itu biarkan seluruh rakyat menyaksikan bahwa keinginan perubahan itu bukan oleh sekelompok orang, tapi oleh mayoritas rakyat Indonesia menginginkan Indonesia yang adil, makmur untuk semua. Itulah sebabnya Bapak sekalian, kita berkumpul di tempat ini. Saya datang tidak sendirian. Pertama, saya datang dari Jakarta ditemani istri tercinta, Ferry Farhani. Ferry, kebetulan kami juga sudah teman Pak Sekjen dan dia tadi Pak Sekjen. Saya juga datang di sini bersama-sama dengan orang tua kita di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan dan Ibu Eni. Insya Allah kemudian terpilih lagi jadi anggota Dewan. Pak Aher juga jadi anggota Dewan mewakili Jawa Barat kita. Yang saya hormati Bapak Haru, Ketua DPD Jawa Barat. Saya bawa catatan lupa namanya di mana. Ya, saya boleh menyapa para alim ulama yang hadir di sini. Boleh berdiri para alim ulama. Kita beri tepuk tangan kepada alim ulama yang ada di sini. Silakan berdiri para kiai para alim ulama. Insya Allah mereka terus memberikan bimbingan kepada kita. Mereka diberikan kesehatan dan negara tidak memusuhi ulama. Negara harus bersahabat dan justru meminta nasihat dari para alim ulama. Yang saya hormati Ketua TKD Kota Tasik, Bapak Haji Yadi Mulyadi. Ketua DPC PKB Kota Tasik, Bapak Haji Wahid. Ketua DPD Nasdem, Bapak Haji Ade Hermawan. Mana Pak Ade? Ketua DPD Umat, Bapak Enak. Pak Enak. Pak Enak ya. Pak Enak, mana Pak Enak? Ada, oh ya. Nah, Bapak sekalian, ini adalah sebagian dari tokoh-tokoh yang hadir bersama kita di sini. Tapi yang lebih penting adalah kehadiran ibu bapak sekalian, bukan kehadiran yang dibayar.
semata-mata transaksi rupiah, tapi yang datang ke sini orang-orang yang ingin memperjuangkan perubahan yang tidak bisa dibeli dengan rupiah. Dan nantinya pada saat ditawari dengan rupiah pasti jawabnya bahwa itu rupiah. Kami akan menyahkan mereka yang memperdagangkan suara-suara kita untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Baik sekalian yang saya hormati, kita berkumpul di sini dengan jumlah yang begitu banyak. Di GOR ini membuat kami makin yakin, insya Allah Tasikmalaya menjadi tempat kemenangan bagi perubahan. Siap menjadi lumbung kemenangan perubahan. Siap untuk menjangkau semuanya. Siap untuk menggerakkan semuanya. Dan katakan kepada semua, kita ingin adil makmur untuk semua. Sama-sama kita katakan, adil makmur untuk semua. Sekali lagi. Sekali lagi. Ini bukan adil makmur untuk sebagian orang. Ini adil makmur untuk semua. Dan Bapak sekalian, kami di Jakarta merasakan pada saat Jakarta berjuang pilkada 2016-2017 dari Tasik, dari Ciamis, dari sekitar daerah ini berangkat pejuang-pejuang untuk ikut mendorong perubahan yang ada di Jakarta. Sekarang dari tempat ini kita dorong perubahan untuk Indonesia kita. Ibu sekalian saya hormati, boleh saya minta untuk berdiri semuanya sekarang. Semuanya berdiri, sudah. Bawa HP kah? Ada pulsanya kah? Ada kuotanya kah? Apa kabar Tasik? Masih semangat? Dari jam berapa di ruangan ini? Dari jam berapa? Jam 1. Udara hangat di ruangan ini tidak membuat kita turun semangat. Insya Allah pertemuan ini penuh berkah bagi kita. Ini Bapak semuanya sekalian, untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Perubahan nomornya berapa? Apa katanya? Nomornya berapa? Apa caranya? Kita berkumpul di sini karena kita ingin perubahan. Lihat tulisan di sana, upah buruh murah. Apakah akan diteruskan? Duduk ya, duduk ya. Oke, yuk yang masih berdiri duduk. Duduk.
Sekarang beliau akan istirahat duduk di belakang.